Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan nikmat tersebut alhamdulillah di pagi yang sejuk ini kita dapat bermuajahah, dapat berkumpul bersama-sama dengan para guru, dengan para kiai. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, dulu sesaatan indal ulama ahabu ilallah min ibadi alfisanatin. Duduk sesaat, duduk sebentar dengan para alim ulama itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah tapi enggak pakai ilmu. Ya, ini kita alhamdulillah sinar-sinar cahaya ilmu ada di samping kita semua. Ya, saya mah bukan guru ini, saya bukan ustadz, ini terakhir aja nih. Saya dipanggil guru, panggil ustadz ya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa mendapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya menyampaikan satu ayat surat Al-Ahzab ayat 72 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamal insan innahu kana zaluman jahula. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sesungguhnya ketika kami menawarkan sebuah amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, Pak Abaina ayyahmina, mereka semua menolak. Langit menolak, bumi menolak, gunung-gunung menolak. Kenapa? Takut tidak bisa menjalankan amanah. Waham halan insan, kemudian manusia ditawarkan mau manusia. Ya. Kemudian di akhir ayat itu Allah katakan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya mereka itu zolim dan bodoh. Kenapa? Karena manusia banyak yang tidak bisa menjalankan amanah. Ya. Para ulama menafsirkan ayat ini, ada yang mengatakan dimaksud amanah ini adalah amanah tentang urusan-urusan agama. Yaitu tentang hukum-hukum, tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Kemudian yang kedua juga ada yang menafsirkan yang dimaksud amanah adalah amanah tentang alam ini. Ya, manusia disuruh kelola alam ini. Manusia suruh garap alam ini. Ya. Tapi juga sebagian ulama mengatakan semua yang ada pada diri manusia itu adalah amanah. Ya, termasuk diri kita, termasuk badan kita, termasuk jiwa kita, ini amanah yang harus kita jaga. Ya. Bagaimana kita menjaga amanah anggota badan kita ini? Ya kita pelihara, jangan kita rusak. Mandi minimal 2 kali sehari. Ya, olahraga. Makan makanan dan minum yang halal. Ya, jangan merusak diri. Kan ada orang ya merusak dirinya dengan hal-hal yang negatif. Misalnya minuman yang beralkohol. Ini kan merusak diri, ya. Apalagi sama sekarang merek minuman banyak banget ya. Ada namanya vodka, Manson, Columbus, Johnny Walker, topi miring, oplosan ya.
Peci miring nggak ada. Kalau peci miring orang habis kalah judi itu. Ya. Nah, ini adalah yang merusak anggota badan kita. Belum lagi narkoba. Naudzubillah. Ini Pak dokter lebih tahu ya. Ini semua akan merusak. Ya. Apalagi ada juga yang pakai laki-laki pakai anting. Ini kan sakit ya. Lidah pakai anting, hidung pakai anting. Apa aja pakai anting? Padahal itu menyakiti diri sendiri. Kita harus menjaga diri kita, ya. Termasuk kita memanfaatkan nikmat Allah ini. Karena ini anggota badan yang diciptakan Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Harus dijaga, dimanfaatkan. Ya. Punya mulut, gunakan untuk banyak zikir. Mata gunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Cuma zaman sekarang kan kita repot ya, Ibu ya. Kalau kita ke mall misalnya ya, banyak bupati-bupati. Banyak sekwilda. Tahu bupati? Nggak usah dijelasin deh. Serba salah, kita nggak lihat di depan kita. Sayang. Aduh, banjir. Aduh. Cuma sekarang serba salah ya. Ya, jadi semua anggota badan ini harus kita ada pertanggungjawaban nanti. Ya. Karena dalam surat Yasin itu ada ya, ayat 65 kalau nggak salah ya. Al yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti nahtimu ala, ditutup mulut-mulut kita ini. Ya. Kemudian tangan-tangan kita dengan izin Allah bisa bicara nanti. Bisa laporan. Dan kaki-kaki ini juga nanti bisa bicara apa yang kita kerjakan selama di dunia ini. Maka untuk menjaga anggota badan kita yang Allah berikan ini, maka jagalah dengan sebaik-baiknya. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata ulama, yang termasuk amanah adalah anak dan istri kita. Ya. Istri amanah itu. Itu kan anak orang ya. Anak orang dari kecil sampai gede, udah cakep kita ambil. Ya. Kadang ada orang yang suami yang zolim, ya. Udah anak diambil, dipakai, dipukulin juga. Ada nggak gitu? Banyak. Ini zolim namanya. Ya. Yang semestinya istri itu disayang, dimanja dan sebagainya. Diberikan nafkah yang baik, lahir dan batin, bukan disakiti. Ya. Begitu juga anak. Anak adalah dambaan setiap orang yang berkeluarga. Anak juga amanah yang harus kita pelihara dan kita jaga, kita didik. Kadang ada orang yang zolim sama anak. Ya, ini orang tua yang durhaka namanya. Berapa banyak kita lihat atau dengar berita-berita orang tua sampai tega-tega bunuh anak. Ada nggak? Ada. Beberapa tahun lalu itu di daerah Jakarta ya. Kok tiga-tiganya orang tua bunuh anaknya? Sekali 4 lagi. Ini zolim, ini durhaka. Jadi kata Sayyidina Umar, jadi bukan hanya anak durhaka kepada orang tua juga ada yang durhaka kepada anaknya. Ya. Ada sebuah kisah di mana suatu ketika ada seorang laki-laki datang membawa anaknya ke hadapan Sayyidina Umar. Kata orang itu, "Wahai Amirul Mukminin, tolong nih nasihatin anak saya. Bandel banget. Disuruh ngaji, nggak mau ngaji. Disuruh sholat, nggak mau sholat. Dinasehatin, ngelawan terus." Akhirnya kata Sayyidina Umar, "Nah, apa benar kamu begitu? Kamu ngelawan orang tua." Ya. Karena orang tua itu kata Sayyidina Umar, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Ya. Kemurkaan Allah juga tergantung kemurkaan orang tua. Ya. Nah, ternyata anak ini pinter. Balik nanya kepada Umar,
wahai Amirul Mukminin, adakah hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan istri? Kata Sayyidina Umar, oh ada. Yang pertama, kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada anak dan istri. Ya. Yang kedua adalah memberikan nama yang baik. Dan yang ketiga adalah mendidik anak dengan pendidikan agama. Mengajarkan sholat, mengajarkan Al-Quran, menjadi contoh. Kemudian kata anak itu, wahai Amirul Mukminin, kenapa saya nggak nurut sama orang tua? Kenapa saya nggak sholat? Karena ayah saya ini zolim. Sama ibu saya aja zolim. Dia nggak pernah memberikan nafkah. Sekali-kali ngasih nafkah, 400 dinar itu hanya untuk menebus saja. Ya. Dan saya dikasih nama yang jelek. Kalau sekarang tuh nama anaknya dinamain kampret. Coba ngasih anak kampret. Kalau anak kampret bapaknya kalong. Kemudian kata anak itu, saya ini nggak pernah diajarin sholat, nggak pernah diajarin baca Quran. Bagaimana saya baca Quran? Bagaimana saya mau sholat? Orang ayah saja nggak sholat, nggak ngasih contoh. Kemudian Sayyidina Umar nengok ke orang itu, Pak, dengar jawaban anak bapak. Bukan anak bapak yang salah, bapak yang durhaka kepada anak. Jadi kata Sayyidina Umar, ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Ya. Nauzubillah. Jadi anak ini sebuah amanah yang harus kita pelihara dan harus kita jaga dan harus kita didik secara agama. Ya. Kemudian yang ketiga, yang termasuk amanah kata ulama adalah jabatan, pangkat. Ya. Sekarang ini orang pada berebut pangkat jabatan ya. Kadang-kadang untuk merebut pangkat jabatan dengan cara-cara yang tidak halal. Ya, sikut kanan, sikut kiri, injak atas, sundul atas, injak bawah, sundul atas, suap sana, suap sini. Untuk dapat jabatan, kursi. Ya. Kursi saya nggak direbutin loh, kursi dorombeng. Iya. Padahal ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi khalifah, dia itu sedih, menangis. Menangis sejadi-jadinya. Sampai pulang ke rumah dia nangis. Kenapa ayah? Ya, kata Umar bin Abdul Aziz, saya diangkat jadi khalifah. Saya takut nggak bisa menjalankan amanah. Saya takut nggak bisa mensejahterakan rakyat saya. Saya khawatir, saya takut. Ya. Ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kalau sekarang mah diangkat jadi pejabat girang ya. Ya, girang nggak? Girang. Dangdut tuh. Pamilis ya. Ya, juga joget dan sebagainya ya. Ya, jadi sebenarnya jabatan pangkat adalah sebuah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Terkadang juga ada oknum memang yang tidak amanah ya. Disuruh ngurusin laut jadi bajak laut, disuruh ngurusin hutan jadi orang hutan, gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang amanah semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang keempat, yang termasuk amanah adalah penegak hukum, ya, pengadilan. Nah ini di zaman sekarang ya, para penegak hukum banyaknya juga tidak amanah. Banyak yang menentukan suatu hukum yang tidak pada tempatnya. Ya. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Ya. Itu yang korupsi timah sampai berapa triliun ya? 300 triliun. Masa hukumnya cuma 8 tahun? Ya. Ada apa sebenarnya itu? Ya. What happened? Enggak mungkin lah, ribuan triliun cuma 8 tahun. Ini kan perlu dipertanyakan. Ya. Jadi kadang para hakim, para ini enggak jujur. Ya. Karena mungkin juga ada suap dan sebagainya. Padahal kata Nabi,
Hakim yang adil itu nanti akan mendapat naungan dari Allah pada saat tidak ada naungan saat itu. Ya. Sab'atun yazilumullah la yazilla illa jiluha. Ada 7 golongan yang nanti mendapat naungan dari Allah yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya hakimun adil. Hakim yang adil. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Ya. Makanya nggak heran ya para hakim, para jaksa rumahnya, mewah-mewah. Ya. Dan sekarang ini zaman sekarang aneh-aneh. Orang kebanyakan duit bingung. Ya. Ada orang yang dititipin uang. Istilahnya apa? Cuci uang ya? Iya, money laundry. Kebingungan dia. Iya, apa namanya? Jadi para pejabat-pejabat itu yang dapat ya suap lah gitu ya. Itu nitipnya sama seseorang. Tapi uangnya triliunan, dia bingung yang dititipin. Ini dimanain orang duit ini? Karena kalau dikasih ke pejabat, dia takut sama KPK. Anak KPK. Ya. Kagak dikasih. Dia bingung mau dikemanain duit ini. Nah, coba itu. Ya. Inilah. Kan ada tukang sapi, beli sapi ya. Promosi ya. Ya, jadi intinya para hakim ini adalah merupakan juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ya, karena ini nasi uduk udah siap noh. Saya kelamaan gak enak ya. Yang terakhir adalah tentang alam ini. Alam ini juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah kasih kita ini alam untuk dipelihara dan digarap dengan sebaik-baiknya. Ya. Tapi sekarang alam kita udah rusak. Ya, akibat ulah tangan manusia. Memang dari awal Allah sudah katakan zoharul fasad fil bari wal bahri fawqa aidinas. Kerusakan di darat dan di laut akibat tangan-tangan manusia. Ya, hutan pada gundul. Habis ada balakan liar ditebangin. Ya kan? Habis nebang nggak tanam lagi ya. Kan selanjutnya reboisasi ya, ditanam ditebang, tanam lagi. Jadi nggak rusak. Ya, sungai-sungai rusak. Ya dulu tuh Kali Kerukut, Desa Mauni ya, itu tempat kita mandi. Dulu tempat ngebak ya, tempat ngon kebo dulu. Airnya bersih, bening, nggak ada benda-benda kaleng, beling, nggak ada. Jadi kita mandi aman. Sekarang, aduh, warnanya coklat, bau lagi ya. Gimana orang buang limbah mandi ke sungai, cucian ke sungai, apa ke sungai? Ya, ikan aja sekarang nggak hidup. Ya, oh dulu mah cari ikan itu kalau musim panas itu bendungan di bendung ya, itu kering kali kita nyari ikan, udang, benter, tawes, mercoca. Ikan sili, brod. Kenal nggak sili brod? Itu enak, ikannya gurih banget tuh. Iya. Anak sekarang nggak kenal itu apa sili brod. Nah ini karena kerusakan akibat manusia, sungai-sungai saja ini sudah rusak. Grogol, Pesanggerahan, itu bersih-bersih dulu. Ya. Ini padahal kita Indonesia mayoritas Muslim. Yang notabene ajaran Islamnya mengajarkan kebersihan. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sungguhnya itu Allah mencintai orang yang bertaubat dan suka kepada orang yang jaga kebersihan. Tapi kenyataannya justru negara-negara yang non muslim itu katanya, saya juga belum pernah keluar negeri, itu bersih-bersih sungainya. Bahkan sungai tempat wisata. Contoh Singapura, katanya di Singapura. Saya belum pernah Singapura. Cuma mampir doang di Changi ya. Itu bersih-bersih, sungainya bersih, tempat orang berwisata. Bahkan kalau ada yang buang sampah, kelihatan, ketahuan, itu kena denda. Betul nggak dokter ya? Dokter sering keluar negeri, sama nggak pernah ya. Ya jadi
Ini alam ini sebenarnya subhanallah, apalagi Indonesia ini sumber alamnya luar biasa. Ya. Baik itu di dalam tanah, di dalam laut, ini banyak sumber rezeki. Ya. Cuman kadang-kadang ya itu kembali lagi pada pengelolanya, ya Bib, yang tidak amanah. Kalau amanah, ini Indonesia luar biasa. Kita ini mungkin nggak bayar pajak ya, mungkin pendidikan gratis. Ya cuman itu korupsi sampai ribuan triliun, masya Allah. Ya, nauzubillah. Ya ini barangkali apa yang saya sampaikan ya sekedar untuk memenuhi request dari Sohibul Bait ya. Apabila hilaf ada salah saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.